gimana nih? Akan ada surat edaran kompak. Jadi nantinya sebentar supaya tidak keliru, saya minta teman-teman wartawan menerima penjelasan yang dari orang nomor 1 di bidang itu, Pak Musidi sebagai kepala KSOP itu. Yang kedua, pada hari ini lewat Pak Alamsyah Yohan, saya minta tolong mengumpulkan teman-teman wartawan untuk saya dan teman-teman ingin menjelaskan menyangkut COVID-19 yang kita tangani di Pemda itu, dan juga penyaluran bansosnya, dan juga saya minta keterlibatan teman-teman wartawan dalam proses pengawasan distribusi bansos, tetapi juga mendokumentasi dan memberikan informasi. Nah, dalam kaitan dengan tugas ini, tentu saja saya juga walaupun sedikit mempersiapkan insentif bagi wartawan. Nanti mekanisme pengaturannya akan diatur oleh Pak Sekda melalui BPBD atau Kominfo, bagaimana SPJ itu, karena setiap satu rupiah yang kita keluarin harus ada pertanggungjawabannya. Di era sekarang kita buat benar saja, ada yang bilang salah, apalagi salah kita. Jadi saya mau ada keterbukaan, daripada kita nantinya menilai salah dan lain sebagainya, lebih baik ikut serta sama-sama supaya tidak ada dusta di antara kita. Pertama dulu kesempatan saya berikan kepada Pak Musidi untuk bisa menjelaskan, tolong mic-nya nih, untuk bisa menjelaskan menyangkut surat edaran yang terbaru dari Menteri Perhubungan dikaitkan dengan PM HUB 25 yang kemarin sempat viral antara saya dan Asisten 1 Provinsi Sulawesi Utara. Dan ternyata Gubernur membenarkan apa yang saya lakukan dengan teman-teman gugus tugas di sini. Jadi sekali lagi, jangan sampai terjadi perbedaan persepsi. Lebih baik kita dengarkan langsung dari Pak Musidi sebagai KSOP itu. Silakan Pak Musidi. Baik, terima kasih Pak Wali Kota atas waktunya. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bitung, Pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak dari BPBD daerah, Pak Asisten 1. Maju ke sini Pak Musidi, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial. Baik, Pak Kadis Kesehatan, Kepala Keuangan, kemudian Asisten 1, Asisten 3, Kepala BPBD, Kadis Kesehatan. Baik, terima kasih. Silakan. Teman-teman wartawan yang hadir pada hari ini pada saat konferensi pers dengan Pak Wali Kota, saya sedikit mungkin menjelaskan tentang kronologis kenapa pernyataan Pak Menteri Perhubungan tentang transportasi yang membuka transportasi darat, laut, dan udara. Awalnya dengan adanya PM 25 tahun 2020 tentang pembatasan orang atau armada transportasi dalam penanganan COVID-19, itu sudah dijelaskan bahwa mudik dilarang, baik itu dengan menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Pengecualian dalam PM tersebut sudah jelas bahwa yang boleh menggunakan transportasi atau moda transportasi darat, laut, dan udara adalah untuk pendistribusian logistik ke daerah-daerah. Dan untuk penumpang umum itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung. Nah, dalam perkembangannya, melihat ada beberapa alasan atau yang melatar belakangi ketentuan terbaru tersebut, ternyata Pak Menteri Perhubungan membuka untuk
moda transportasi darat, laut, dan udara untuk beroperasi. Adalah beberapa alasan yang melatar belakangi. Yang pertama, ini sama dengan yang penjelasan dari Ketua BPBD, Ketua Badan atau Gugus Tugas Pusat, yaitu yang pertama, terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID dan pelayanan kesehatan karena keterbatasan mobilitas. Yang kedua, mobilitas tenaga medis yang terbatas karena keterbatasan transportasi. Selanjutnya, adanya penugasan personil gugus tugas yang terhambat karena terhambatnya transportasi. Selanjutnya, kesulitan pengiriman spesimen hasil tes medis karena keterbatasan transportasi juga. Selanjutnya, adanya keterbatasan mobilitas petugas personil dan gugus tugas. Mobilitas tenaga kerja operasional yang kesulitan. Kesulitan mobilitas pemulangan ABK, anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal asing, dan pekerja migran Indonesia yang sulit karena keterbatasan transportasi pemulangan ke daerah masing-masing. Selanjutnya ada kesulitan juga anggota TNI Polri yang menjalankan tugas, termasuk ASN yang saat ini memang tetap melakukan adanya mutasi antar daerah. Dan ini kesulitan bagi personil tersebut untuk menempati tugas yang baru karena keterbatasan dari moda transportasi tersebut. Selanjutnya, pasokan kebutuhan pangan ini juga terbatas karena mobilitasnya yang terbatas juga. Tenaga harian yang memang ada seperti petani, buruh, nelayan dan sebagainya, ini juga perlu mendapat pertimbangan. Sehingga dalam keputusan tersebut, sehingga Menteri Perhubungan membuka moda transportasi umum untuk kegiatan mobilitas orang-orang tadi. Nah, pengecualian dari masyarakat umum yang boleh melakukan perjalanan juga telah dijelaskan bahwa ada sedikit penambahan memang di dalam PM25 dengan nomor surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020. Yang pertama, kriteria pengecualian dijelaskan bahwa di sini adalah perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang penyelenggaraannya pelayanan percepatan penanganan COVID. Ini dibolehkan untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban umum. Ini juga dibolehkan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, pelayanan fungsi ekonomi, dan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Nah, di sini yang lebih tegas kepada masyarakat adalah perjalanan masyarakat dalam hal darurat. Dalam pengertiannya bahwa ada memang beberapa komplain atau masukan bahwa bagaimana dengan masyarakat yang keluarganya ada yang meninggal atau sakit keras. Nah, pada poin selanjutnya itu sama sekali tidak boleh. Dasar itu maka di surat edaran nomor 4 ini dibolehkan masyarakat umum melakukan perjalanan berpergian ke satu daerah ke daerah lain dengan alasan itu. Selanjutnya itu ada repatriasi pekerja migran Indonesia, sama dengan ABK asing, ABK warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing yang ingin pulang. Ini juga keterbatasan. Nah, kemarin juga ada permasalahan. Para ABK yang keluar ingin pulang ke Indonesia dari Singapura itu terbatas karena memang transportasinya tidak ada. Nah, sehingga ada beberapa persyaratan pengecualian di sini juga yang dijelaskan yang lebih rinci memang bahwa masyarakat boleh melakukan perjalanan dinas dengan persyaratan masyarakat ASN, TNI, Polri dan masyarakat umum di sini boleh melakukan perjalanan dengan persyaratan perjalanan orang yang bekerja di lembaga pemerintah atau menunjukkan surat tugas. Di sini juga dijelaskan dalam surat edaran, juga dalam surat edaran Pak Dirjen Perhubungan Laut juga dijelaskan sama bahwa harus ada surat tugas dari pejabat yang berwenang minimal eselon 2, menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil cek kesehatan. Nah, cek kesehatan ini penting, wajib, semuanya harus ada. Ini salah satu yang harus terpenuhi. Intinya
pada saat ini dengan surat edaran nomor 4 dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Pusat bahwa semua